Assalamualaikum Ustadz Ali Mukhlisin. Ya, Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas waktu Ustadz wabarakatuh. dan waktu yang telah diberikan untuk kami bisa hadir dari pengurus Yayasan Al-Marwah Riau, Mat Darussalam Pekanbaru. Satu hal yang menjadi menariknya kami datang kemari adalah adanya informasi tentang pembangunan asrama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, dan salah satu tempatnya itu di Ma'had Al-Kautsar. Ustadz bisa cerita sedikit bagaimana sejarahnya nih ya sampai bangunan ini bisa terwujud di sini. Kemudian berapa lama proses pembuatannya dan syarat-syarat lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini namanya kan apa ya, Rusunawa. Kalau Rusunawa itu sebenarnya sudah ada program dari pemerintah, dari Kementerian PUPR. Itu sudah lama sebenarnya program itu. Bahkan kami sendiri secara mandiri itu sudah mengajukan proposal, kalau tidak salah tahun 2013 atau 2014, itu belum berhasil. Bahkan sudah sampai ke pusat juga belum berhasil. Sampai akhirnya alhamdulillah ya kemarin ada kunjungan Bapak Presiden ke Riau. Salah satu agendanya singgah di Al-Kautsar. Ketika singgah di Al-Kautsar itulah ya biasa kami sampaikan apa istilahnya kebutuhan kami. Nah, disitulah dikasih oleh Bapak Presiden satu unit asrama Rusunawa ini. Cuman tetap walaupun itu adalah hasil daripada kunjungan Presiden, secara prosedur, secara teknis dan yang lainnya tetap kita mengikuti prosedur ya, proposal, persyaratan dan sebagainya apa semuanya tetap kita lewati, kita lengkapi semuanya. Proposalnya melalui instansi terkait berhubungan dengan Pemko kita, Pemda kita juga tetap kita ikuti. Kalau pekerjaannya ini sebenarnya 6 bulan masa pekerjaan. 6 bulan ya, masa pekerjaan ya, namanya kadang ada situasi dan kondisi ya, kadang agak telat sebulan sih nggak masalah, tapi sampai saat ini kan sudah selesai, secara apa sudah selesai lah, paling tinggal sedikit kayak rehab kan juga masih dalam masa ini ya, masa perawatan oleh pihak pembangun seperti itu, sudah selesai. Itu kalau proposal kemarin kita memang siapkan semuanya persyaratan, yang penting pada intinya itu kayak kita ini lembaga pesantren itu ada tanahnya, ada tempatnya, tanahnya yang sudah bersertifikat, kemudian jumlah santri juga cukup itu, dan intinya kita siap untuk menghibahkan tanah tersebut. Memang tanah kita hibahkan, cuma pada intinya nanti juga kembalinya kepada kita, bukan berarti diambil oleh pemerintah, tidak. Pada intinya kembali kepada kita, dan gedung ini kan nanti sama pemerintah juga diberikan kepada kita. Kita yang memiliki. Seperti itu. Ada lagi ya? Ada lagi Pak Tasman mau ditanya sama Mudir ini? Ya, Ustadz, mengenai tanah hibah itu ya, itu apakah suratnya itu nanti dipegang sama instansi atau dikembalikan ke kita lagi? Bisa diterangkan dikit gimana? Kalau surat menyuratnya tetap kita yang megang, hanya saja kita membuat semacam surat pernyataan bahwasanya pernyataan hibah dan siap dibangun untuk ini, untuk Rusunawa. Masalah surat menyuratnya semuanya tetap kita yang megang. Kita paling hanya menyerahkan nanti fotokopinya sebagai berkas oleh instansi terkait. Jadi tetap menjadi hak milik kita. Bangunan juga ini bangunan pemerintah, nanti oleh pemerintah kan diserah terimakan dan diberikan kepada kita. Jadi pemerintah itu memegang apa? Apakah cuman MOU-nya aja atau pernyataan yang kita buat? Di antaranya di situ ada pernyataan ya siap mengelola pernyataan tadi tentang hibah tanah tadi. Kemudian pernyataan pengurusan IMB juga kita yang ngurus itu semuanya. Itu saja. Kalau pemerintah tidak memegang secara apa sama kita, tidak hanya ya biasalah namanya biasanya permohonan proposal kan kita lampirkan fotokopi surat menyuratnya ya, fotokopi kalau kita yayasan fotokopi akta yayasan, fotokopi legalitas lembaga kita, termasuk ya fotokopi surat tanah yang akan ditempati untuk bangunan itu tadi. kalau
kita kan tanah itu satu sertifikat Ustaz. Iya. Apakah itu perlu dipecah dulu atau bagaimana? Enggak perlu. Yang penting pada intinya luas tanah tersebut cukup untuk bangunan ini. Bangunan ini kurang lebih panjangnya kalau tidak salah sekitar 37, berapa ya? Sekitar 37 panjangnya, lebarnya sekitar 15-an. Kalau yang seperti ini sama se-Indonesia sama. 2 lantai, 3 lantai mungkin modelnya apa semuanya sama. Oke. Ya saya ulangi lagi mengenai hibah tadi. Sebetulnya hibah itu surat pernyataan dari yayasan aja. Nah, pernyataan kita siap dibangun karena ini kan aset negara. Ini kan aset negara, artinya pernyataan kita bahwasanya tanah itu milik kita tapi siap dibangun dan ditempatkan aset negara di situ. Ini kan namanya aset negara. Dibangun aset negara. Oke, seperti itu. Tadinya saya membayangkan gini, dihibahkan itu langsung dibikin ke nama pemerintah. Tidak. Oke, baik. Tetap surat menyurat itu tetap atas nama. Memang harus atas nama yayasan, tidak boleh atas nama pribadi. Betul. Nah, harus atas nama yayasan, nggak boleh atas nama pribadi. Nah, itulah pernyataan kita, semacam kita ibaratkan pernyataan itu siap dibangun untuk aset negara. Ini kan aset negara. Yang pemanfaatannya juga nanti dikembalikan kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi seperti kita sekarang tuh pesantren kita itu memang udah diwakafkan ya sama seorang donatur. Cuman dia belum pindah nama ke yayasan gitu. Tapi pernyataan dia wakaf itu udah ada. Apakah bisa itu kira-kira? Enggak apa-apa, nanti bertahap. Berarti kan tanah sudah diwakafkan, cuman belum berubah nama ya. Itu memang prosesnya agak lama. Lama. Diwakafkan, buat ikrar wakaf dulu ke Kementerian Agama kan KUA. Nah, setelah selesai ikrar wakafnya, nanti baru kita urus ke BPN berubah menjadi sertifikat wakaf. Itu makan waktunya lama. Nah, sama halnya dengan kami ini, kami sebenarnya di awal dulu itu belum berbentuk sertifikat, baru ikrar wakaf. Nah, cuma dari ikrar wakaf itu kita proses ke sertifikat, bahkan sampai sekarang ini karena COVID ini juga kurang lebih 3 bulan lebih kantor kan tutup, jadi kita juga nggak bisa ke sana, itu juga sertifikatnya belum nyampe ke sini. Tapi di situ intinya kita sudah mengurus. Nanti ada nggak apa-apa, ada keterangan kita sudah mengurus. Masih dalam proses pengurusan ke sertifikat seperti itu. Terus Ustaz, untuk Ustadz mengurus dan administrasinya itu dari awal sampai disahkan itu berapa lama Ustaz? Kalau sampai disetujui ya? Iya. Kalau begini, sebenarnya kalau mungkin Kak Emin ya, Al-Kausar mungkin karena ada semacam kemudahan, anggaplah berkah, berkah silaturahimnya presiden kemarin ke sini. Jadi mungkin secara prosesnya itu mungkin lebih cepat. Prosesnya lebih cepat karena ketika itu presiden hadir ke sini itu di Desember, pertengahan Desember kalau nggak salah. Begitu beliau kita sampaikan apa kebutuhan kita, beliau menyampaikan nanti kita buatkan gini-gini, besok tim saya datang. Betul, besok timnya langsung datang, survei lokasi, saya ditanya semuanya lah, persiapan kita langsung kita siapkan. Sebulan setelah itu artinya sudah di ACC itu. Sebulan sudah itu kita sudah dapat informasi. Kenapa ketika itu 2 bulan lah sudah ada kabar pasti. Artinya kalau istilah anggarannya tuh nomenklaturnya atau itu sudah ada atas nama kita, akan dibangun. Sampai 2 bulan di Februari kalau nggak salah itu sudah keluar pesantren mana saja yang akan dibangun seperti itu. Memang sih kalau kita dari awal memang agak lama prosesnya. Satu lagi pertanyaan saya, di MOU-nya itu yang kritikal ya Ustaz Al-Said itu apa ya, hak dan kewajiban kita itu yang paling agak ini berat gitu. Saya kira tidak ada yang berat, hanya saja kita siap ya, namanya ini pekerjaan pemerintah, kalau istilahnya proyek juga besar pekerjaannya, kita siap mendukung baik dari segi lingkungan masyarakat, siap mendukung. Misalnya semasa pembangunan tidak ada masalah, ada izin masyarakat setempat, masyarakat sekeliling, kemudian tadi IMB semuanya, IMB kita
masyarakat kita mendukung, dan memang harus ada pernyataan dari masyarakat kita siap mendukung adanya proyek kerjaan masyarakat. Jadi maksud saya gini, kewajiban kita sama pemerintah kita sebagai instansi yang beri apa gitu ya, bantuan di sini ini apa Ustaz? Kewajiban kita gitu. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada ya? Yang penting kita penuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah itu satu. Oke. Terus satu lagi Ustaz. Di waktu pembangunan ini itu keterlibatan kita sampai mana Ustaz? Apakah kita ikut mengawasi Iya, betul. atau bagaimana, atau diserahkan aja sama PU atau bagaimana Ustaz? Kalau selama pembangunan ini kita tinggal terima kunci. Masalah pekerjaan, masalah pengawasan dan lain semuanya itu langsung dari kementerian. Kalau pengawasan juga dari di bawah pengawasan kejaksaan langsung ada pengawasnya dari mereka semuanya. Ya kita tadi siap menyiapkan lahan, siap mendukung, ya membantulah apa kira-kira yang menjadi kendala mereka, itu saja. Secara hal yang lainnya tidak ada. Maaf misalnya secara mengeluarkan uang atau apapun tidak ada. Tidak ya? Tidak ada sama sekali. Ya, saya itu yang saya Mengeluarkan uang atau apa itu tidak ada sama sekali. atau ada tekenan mau apa approval uang? Tidak ada. Nggak ada sama Tidak sekali. ada hubungan kita. Tidak ada hubungan sama sekali. Yang penting urusan pekerjaan dari awal sampai akhir itu menjadi tanggung jawab mereka, ya kementerian sama kontraktor lah ya. Kementerian sama kontraktor, pengawasan juga mereka semuanya. Ya bagi kita yang mungkin pesantren sebagai pemakainya kan usernya, ya kalau kita ikut mengawasi, membantu mengawasi pekerjaan, yaitu wajar-wajar saja, boleh saja. Boleh. Ada hal yang kurang begini ya kita kasih masukan, boleh saja. Karena kita kan sebagai pemakainya nanti. Iya benar. Nah, seperti itu. Cuman kalau mungkin secara bentuk, secara apa ya, tetap seperti ini, nggak bisa berubah. Nggak boleh berubah. Ya. Iya. Mungkin gini kan di sini nih lahannya nih kan agak keras gitu ya. Iya. Kalau di tempat kita itu agak beda tuh, ada apa? Pancang gambut. Ya, Iya. yang pancang gitu kan. Saya nggak tahu secara budget mungkin di situ lebih besar gitu ya. Nah, apakah mereka itu akan ikut spek secara teknis nanti, atau memang budget kita segini, terus kita mau besar segini, terus mengabaikan semua gitu, bagaimana tuh Ustaz? Secara detailnya gitunya saya mungkin kurang paham ya masalah Iya. itu. Cuman sepengetahuan saya mereka sudah punya semacam standarnya lah. Standarnya. Artinya termasuk anggaran segini ini misalnya berapa anggarannya, saya yakin itu sudah sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi bagaimanapun, mau itu kondisi lokasinya yang keras ataupun yang lunak atau yang perlu apa, itu juga saya kira itu sudah sesuai. Karena termasuk di sini sendiri kan rencana di awal ini kemarin kan pondasi di awal kan menggunakan semacam beton, besi pancang yang beton itu ya. Setelah ditengok survei kan menyesuaikan juga situasi kondisi lingkungan, ada gedung atau tidak. Biasanya kan kalau pakai hammer itu kan getarannya kan nyampe juga, bisa kena resiko gedung sampingnya. Jalan masuknya bisa nggak membawa alat berat, itu kan mereka survei semuanya. Gitu ya. Mereka survei, setelah hasil itu akhirnya ya yang cocok di sini situasi lingkungan, jalan masuk, gedung-gedung kiri kanan tidak lagi pakai pancang yang pakai hammer itu, Gitu. pakai pondasi tapak gajah bahasa yang besar. Iya. Besar seperti itu. Ya, artinya dia survei dulu kondisi Ya, tanahnya survei. perlu pakai Ya. pancang atau tidak. Nah, Ada ya. dan itu insya Allah sudah sesuai dengan anggaran, secara anggaran insya Allah sudah sesuai sama anggaran mereka. Oke. Ya, saya konsentrasinya ke situ tadi. Kalau Mereka cek kok Pak. dicek Jadi ya. sebelum pembangunan, prosesnya memang lah masih sebelum sampai mulai start pembangunan mereka cek, ada penelitian secara lokasi dicek, Iya. tanahnya dicek, Dicek ya. apa istilahnya itu, Iyalah, sondir, Ya, sondir. Ada itu ya. dicek kedalaman berapa kira-kira tanah ini kuat, itu mereka ada penelitiannya, itu pelajari semuanya. Ya kan kita nggak rahasia umum lagi, banyak proyek-proyek pemerintah Iya. gitu kan. Lama terus kualitasnya yang akhirnya runtuh. Itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi
Artinya proyek ini kita udah terima kunci aja ya. Terima kunci sudah, cuman kalau serah terima secara resminya belum. Iya. Karena mungkin terkendala kemarin saya sama Pak Dino itu dari kementeriannya. Ya, informasinya sih nanti secara umum saja semua dikumpulkan di pusat, serah terimanya di pusat. Itu pun nunggu situasi kondisi ini agak Iya. memungkinkan. Maksudnya semua Nah, yang pesantren yang dapat bantuan atau? Iya, ada pesantren, ada lembaga sekolah tinggi Oke. yang dari kementerian inilah ada kan, di kampus-kampus juga banyak. Oh, kampus ya. Banyak ya. Oh, Kita di UIN sini juga ada. oh. Di ini juga ya. Di UIN sini ada juga. Kalau boleh tahu Ustaz, ini nilai bangunannya berapa Ustaz? Kalau nilainya Bantuannya lah gitu. saya lupa berapa detailnya, tapi kalau globalnya Ya, sekitar isinya. 8M. 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 Kalau untuk fisiknya saja sekitar 6 lah, 6, sekian. Nanti kan mebelernya beda lagi. Oke. Kan ada mebelernya langsung, tempat tidurnya apa segala. Oh, itu dikasih juga. Ya, lengkap. Oh, masya Kalau Allah. semuanya sekitar 8M kalau nggak salah. Nah, Ustaz, satu lagi nih, mengenai kan administrasi ada kosnya juga ya. Mm-mm. Apakah itu dibantu juga Oleh sama proyek ini? administrasi yang Seperti bikin IMB ya, gitu ya. itu tadi. Aha. Itu menjadi tanggung jawab kita. Oh, gitu. Nah, itulah kesepakatan kita dan kesediaan kita, pernyataan kita. Oh, oke. Artinya yang menjadi tanggung jawab kita itu menjadi tanggung jawab kita, misalnya IMB Aha. itu ada tanggung jawab kita, itu tanggung jawab kita. Iya. Urusan surat menyurat tanah mungkin itu belum selesai sama kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Iya. Kemudian urusan izin dan lain sebagainya dengan masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, itu mungkin menjadi tanggung jawab kita sendiri. Saya rasa itu cukup menjadi info kita ya. Cuman nanti kalau bisa Ustaz, apa-apa persyaratannya itu mungkin Iya. kita minta Boleh bantuan ada Ustaz. fotokopian. Fotokopian. Kalau nama Gedung Indonesia itu memang apa ya Ustaz ya? Setiap yang dibangun itu namanya Gedung Indonesia. Oh tidak, Tidak. ini pemberian nama itu sesuai keinginan kita saja. Oh, enggak ada keterikatan ya. Nggak ada. Kalau kita kan di pesantren ini setiap gedung punya nama masing-masing. Mm-mm. Iya. Nah, ya gedung ini kita kasih nama Gedung Indonesia. Masya Allah. Karena Karena skopnya nasional ya. skopnya nasional dan memang apa namanya ya, anggaplah berkah daripada kunjungan RI 1. Iya, iya. Maka kita kasih nama Gedung Indonesia. Sampingnya ini Gedung Sanggit, ada namanya Gedung Al Azhar, ada Gedung Baitul Rusli, Baitul Soleh, Palestina ada. Ya udah kalau udah mulai ancang-ancang nama lah ya. Insya Allah. Jadi semua gedung kita kasih nama itu. Itu logo PU itu memang Harus semua tuh ya. mereka ya. Iya, iya. Ya ini udah pembangunan satu paket lah, ada ya tamannya, pokoknya sampai finishing